Jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan membahas yaitu salah satu persyaratan yang akan kita bawa untuk ke imigrasi di saat kita mau extend visa bagi teman-teman yang paspornya nggak cukup 2 tahun. Jadi visanya itu kan nggak genep 2 tahun, padahal kontrak kan 2 tahun. Nah, kadang kenapa kok visa kita itu nggak dikasih komplit 2 tahun. Nah, ini ada beberapa alasan. Jadi kita akan bahas di sini khusus untuk teman-teman yang memiliki visa tidak genap 2 tahun, pastinya yaitu karena paspornya nggak genap 2 tahun. Oke teman-teman, stay tune terus di my video dan saya akan bahas di sini. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang memiliki masalah yang sama. Terima kasih dan selamat menonton. Oke teman-teman, sebelum kita membahas, jadi duduk permasalahan yang saya akan bahas di sini yaitu bagi teman-teman yang khusus berada di Hong Kong memegang yaitu paspor dan kontrak kerja. Jadi bagi teman-teman yang sudah memegang paspor dan kontrak kerja yang bekerja di Hong Kong, silakan aja sambil dibuka-buka supaya kita bisa saling memahami ya. Nah, di video saya kali ini yaitu khusus bagi teman-teman di saat ganti majikan, entah itu finish kontrak, entah itu renew kontrak, entah itu majikan datang dari Indonesia ke Hong Kong, terus otomatis kan ada label visanya ya, otomatis kan ada label visa seperti ini. Jadi teman-teman dilihat aja visanya itu bisa stay di Hong Kong sampai kapan. Ada juga beberapa teman-teman yang diizinkan tinggal di Hong Kong itu enggak sesuai visa, yaitu visa kerja 2 tahun. Tidak sesuai dengan visa kerja 2 tahun. Karena apa? Ya mungkin karena paspornya ini tidak genap, yaitu waktu nempelin visa itu enggak genap 2 tahun. Jadi mungkin ada teman-teman yang finish kontrak atau ganti majikan atau renew kontrak. Nah, visanya itu waktu proses aplikasi itu visa turun, itu masa berlaku paspornya itu di sini kan ada masa berlaku paspor itu enggak genep 2 tahun. Jadi secara otomatis pemerintah Hong Kong itu memberikan visa sesuai umure paspor kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Langkah pertama teman-teman yang harus dilakukan yaitu pertama, teman-teman harus renew paspor dulu. Nah, kapan kita bisa untuk renew paspor? Teman-teman itu bisa untuk renew paspor di KJRI Hong Kong itu kapan? Ya, 6 bulan sebelum masa paspor itu berakhir. Jadi cek-cek dan cek-cek saja ya. Untuk paspornya teman-teman di sini kan ada masa berlakunya kapan. Nah, ini kan contoh ya, 30 Oktober tahun 2022. Jadi 6 bulan sebelum batas paspornya habis, teman-teman itu sudah bisa proses. Seperti paspor punya saya ini, jadi nanti Oktober itu bulan 10 dikurangi 6, itu berarti nanti bulan 4. Jadi di bulan April tahun 2022 sesuai ya, sesuai paspor yang saya pegang ini bisa untuk proses renew paspor ya. Nah, untuk dokumen apa aja yang kita siapkan untuk renew paspor bagi teman-teman yang belum menonton di channel YouTube saya, silahkan aja untuk di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi info-info terbaru seputar prosedur tentang tata cara kerja di Hong Kong ya teman-teman. Bagi sekali lagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, dan yang belum tekan tanda lonceng silakan aja ditekan tanda loncengnya supaya mendapatkan ya info-info terbaru dari video saya. Nah, langkah pertama sekali lagi saya akan ulangi, yaitu langkah pertama teman-teman harus renew paspor di KJRI Hong Kong. Saya akan mereview lagi yaitu dokumen kalau kita mau renew paspor, teman-teman harus booking online dulu sebelum datang ke KJRI Hong Kong ya.
cara bookingnya seperti apa, tinggal diinstal aja di aplikasi masing-masing, yaitu dengan menekan layanan paspor KJRI Hongkong. Layanan paspor KJRI Hongkong adalah download aja aplikasinya. Kalau kita sudah download, tinggal masukkan aja nama kita, nomor paspor, dan nomor HP. Kita tinggal registrasi tanggal dan jam sesuai yang kita bisa untuk proses renew paspor ke KJRI. Nah, kalau sudah tiba saatnya, teman-teman tinggal datang ke KJRI sambil membawa berkas atau dokumen, yaitu paspor yang asli, kontrak kerja yang asli, dan dilengkapi yaitu fotokopi paspor, fotokopi kontrak kerja, fotokopi Hongkong ID, dan fotokopi label visa, serta yaitu isi formulir pendaftaran renew paspor serta surat pernyataan ya. Isi formulir renew paspor dan isi juga yaitu surat pernyataan renew paspor. Oke, itu adalah persyaratan kalau kita mau renew paspor. Dokumen yang kita bawa ya, fotokopi paspor, fotokopi kontrak kerja, fotokopi Hongkong ID, label visa di fotokopi, serta uang cash 210 untuk pembayaran renew paspor, dan juga isi aplikasi formulir renew paspor serta surat pernyataan. Nah, kalau paspornya sudah jadi teman-teman cek lagi ya, dicek lagi batas visanya itu kapan jatuh temponya ya. Batas visanya itu kapan jatuh temponya. Nah, di sini saya melihat yaitu tahun 2021 bulan 11 tanggal 8 ini visanya sudah habis. Dan kapan kita mulai untuk proses extend visa? Jadi teman-teman sudah bisa untuk proses extend visa 2 bulan sebelum jatuh tempo visa kita itu habis ya. 2 bulan sebelum jatuh tempo visa kita itu habis, kita sudah bisa untuk proses extend visa untuk melengkapi visa kita genap 2 tahun. Nah, persyaratannya apa saja kalau kita mau extend visa? Bagi teman-teman nggak lengkap visanya 2 tahun karena paspornya koge atau nggak genap 2 tahun, jadi persyaratannya yaitu sangat gampang sekali. Pertama, teman-teman seperti biasa harus mengisi yaitu formulir 988A ya. Teman-teman harus mengisi formulir 988A. Untuk formulir 988A ini kita dapat di mana? Yaitu kita dapat gratis di imigrasi Hongkong, atau teman-teman bisa ambil atau minta ke agennya masing-masing, itu juga ada. Terus kalau nggak mau, teman-teman juga bisa download di aplikasi, itu website itu juga disediakan kayak gitu ya. Pertama, teman-teman harus mengisi yaitu formulir 988A. Terus yang kedua, teman-teman juga harus memfotokopi Hongkong ID. Teman-teman juga harus memfotokopi kontrak kerja. Teman-teman juga harus memfotokopi paspor yang lama dan paspor yang baru, serta label visa ya, label visa kita yang terakhir. Dan surat pendukung yaitu adalah surat rekomendasi dari majikan. Nah, ini adalah surat rekomendasi dari majikan. Nah, surat rekomendasi ini dapatnya di mana? Nah, ini sebenarnya teman-teman suruh aja majikan untuk nulis. Jadi surat keterangan kenapa kok paspornya nggak genep visanya nggak genep 2 tahun ya, karena paspornya nggak genep 2 tahun. Ini surat namanya surat rekomendasi ya, atau surat pendukung dari majikan. Atau teman-teman kalau bingung silakan aja untuk minta ke agennya masing-masing. Terus ditambah lagi yaitu wajib, yaitu adanya surat undertaking yang harus ditandatangani majikan. Nah, ini adalah persyaratan bagi teman-teman yang akan extend visa kalau visanya nggak genep 2 tahun. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Jadi diingat-ingat aja untuk paspornya, dicek-cek lagi. Jadi 6 bulan sebelum masa berlaku paspor habis, teman-teman untuk segera untuk proses booking online dan renew paspor. Selepas paspor jadi, teman-teman cek lagi visanya itu kapan habisnya. Nah, visanya kita kapan habis? 2 bulan sebelum visa habis, kita sudah bisa untuk proses extend visa. Persyaratannya apa aja kalau kita mau extend visa bagi teman-teman yang visanya nggak genep 2 tahun? Yaitu pertama, teman-teman harus isi formulir 988A. Yang kedua, teman-teman juga harus melengkapi yaitu
fotokopi paspor yang baru dan fotokopi paspor yang lama, serta label visa itu juga di fotokopi. Terus ditambah fotokopi Hongkong ID, fotokopi kontrak kerja, dan surat pendukung tambahan yaitu dari majikan, yaitu surat rekomendasi dari majikan. Ditambah lagi yang terakhir yaitu adalah surat undertaking yang sudah ditandatangani oleh majikan. Ini adalah tata cara kalau kita mau extend visa ke imigrasi bagi teman-teman yang visanya nggak genep 2 tahun karena paspornya nggak cukup 2 tahun kayak gitu ya. Dan seperti biasa teman-teman, dimana bisa untuk proses extend visa, teman-teman itu bisa proses extend visa karena imigrasi juga sudah menyediakan yaitu 7 tempat alamat bagi teman-teman yang mau extend visa di Hong Kong. Yang pertama teman-teman pasti tahu ya, di imigrasi Wan Chai itu semua sekarang melakukan Dropbox ya. Untuk imigrasi Wan Chai itu Dropbox, jadi teman-teman harus masukin dokumen dulu, terus habis itu kita tunggu 4-6 minggu kita dapat surat cinta, baru kita terima surat cinta, baru kita ambil lagi datang ke imigrasi untuk pengambilan visa, bayar 230 kayak gitu ya. Terus yang langkah yang kedua yaitu teman-teman bisa yang mungkin rumahnya itu dekat dengan imigrasi cabang ya. Imigrasi cabang itu ada di mana? Ada di Tsim Sha Tsui imigrasi itu, terus ada di imigrasi Lam Tin, selanjutnya ada di imigrasi Sa Tin, terus ada di imigrasi Dun Mun, terus ada di imigrasi Pho Tan, terus ada di imigrasi Yuen Long, terus yang terakhir ada di imigrasi mana ya? Kok aku lupa ya? Wait a minute ya. Oke, dan imigrasi Hong Kong sendiri menyediakan yaitu 7 alamat imigrasi untuk proses extend visa ya. Yang pertama imigrasi Wan Chai ya, teman-teman pasti pada tahu semua ya, ada di imigrasi Wan Chai. Yang kedua ada di imigrasi Tsim Sha Tsui ya, imigrasi Tsim Sha Tsui itu juga ada. Terus yang ketiga ada di imigrasi Lam Tin. Nah, untuk teman-teman yang daerahnya di area Hong Kong side itu Kowloon side itu bisa ke imigrasi Tsim Sha Tsui atau imigrasi Lam Tin. Dan yang selanjutnya yaitu berada di imigrasi Sa Tin. Nah, ini imigrasi Sa Tin ini sangat membantu sekali ya bagi teman-teman yang area-area Ma On Shan itu bisa datang ke imigrasi Sa Tin. Selanjutnya ada di imigrasi Pho Tan. Nah, untuk imigrasi Pho Tan juga menyediakan untuk proses yaitu extend visa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Mui Wo, Fan Ling, Song So itu bisa datang ke imigrasi Pho Tan. Dan yang selanjutnya yaitu ada di imigrasi Dun Mun Siu Lun ya. Nah, ini saya juga ada kemarin itu ada Mbak Ani yang dari Dun Mun itu langsung proses ke imigrasi Dun Mun 30 menit, nggak nyampe 1 jam itu langsung jadi, nggak usah nunggu 4-6 minggu. Jadi proses dokumen komplit, suruh nunggu, terus habis itu panggilan langsung bayar 210 langsung jadi, nggak nyampe 1 jam. Nah, itu pengalaman dari Mbak Ani datang untuk extend visa di imigrasi Dun Mun. Dan yang terakhir yaitu di imigrasi Yuen Long. Nah, ini adalah 7 alamat bagi teman-teman yang kepengen extend visa di imigrasi Hong Kong. Jadi nggak usah jauh-jauh, Hong Kong sangat baik sekali, sangat bagus untuk prosedurnya. Jadi bisa membantu kita. Jadi yang daerahnya yang sekitar pedesaan atau perkotaan itu semua ada area untuk menyediakan yaitu tempat untuk extend visa. Nah, itu adalah info dari saya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kepengen extend visa, apapun extend visanya itu nggak ada masalah, semua prosesnya itu persyaratannya semua sama. Mungkin yang agak membedakan sedikit itu adalah surat rekomendasi dari majikan, karena surat rekomendasi itu hanya menjabarkan alasan teman-teman itu kenapa kok mau extend visa. Nah, itu aja yang mungkin membedakan sedikit alasan kita mau extend visa. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah setia selalu menonton di channel YouTube saya. Saatnya saya undur diri. Bagi teman-teman yang masih belum paham dengan video saya atau bagaimana, agak bingung-bingung bagaimana gitu, silahkan aja untuk komen-komen di channel YouTube saya. Saya akan siap untuk membantu teman-teman semuanya. Thank you for watching and see you the next. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.